Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu etika. Dan sebelum saya menjelaskannya, perkenalkan nama saya Yasria Budele, NIM 0416079, asal daerah Nias, asal sekolah SMK swasta BNKP Daro-Daro. Dan sekarang saya melanjut di kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia dan semester 4 sekarang. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika. Etika secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya adat atau kebiasaan, watak kesusilaan, sikap, cara berpikir, akhlak. Dan dapat kita simpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu tentang baik atau buruknya sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut oleh masyarakat. Baik, saya akan meneruskan yaitu fungsi etika, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan orientasi yang kritis yang berhadapan dengan berbagai suatu moralisasi yang umum. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dan yang ketiga yaitu untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suatu pluralisme. Saya akan menjelaskan mengapa etika itu sangat perlu. Ada 3 hal yang harus kita ketahui mengapa etika itu sangat perlu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1, untuk mengetahui hal-hal yang baik maupun buruknya. Dan yang kedua, etika juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mengetahui cara berperilaku yang baik ataupun buruknya diperlukan agar kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang perilaku yang baik. Yang dilakukan oleh manusia tentunya akan berdampak positif terhadap manusia itu sendiri. Begitu juga sebaliknya. Contoh etika yang baik dan yang buruk. Baik, saya akan menjelaskan contoh etika yang baik yang pertama. 1, mengucap salah saat bertemu. Dan yang kedua, mencium tangan orang tua saat atau sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dan keempat, meminta maaf saat melakukan kesalahan. Baik, dan sekarang saya akan menjelaskan contoh etika yang buruk, yaitu salah satunya seorang mahasiswa tidur di dalam kelas saat dosen sedang mengajar. Itu adalah salah satu contoh etika yang buruk. Saya akan menjelaskan apa itu etika komputer. Etika komputer adalah suatu seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Baik, saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem, yaitu dari sisi ancaman dan dari sisi kelemahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Ada 3 hal utama, yaitu 1, saya akan menjelaskan bagian sisi kelemahan. Kelemahan ialah cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh perilaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Baik, hanya sampai di situ yang bisa saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Saya ucapkan terima kasih.